warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat bunga semuanya. Nah, hari ini kita kembali lagi di podcast PA Muara Tewe Bungas. Nah, pada hari ini informan kita nih ya. Oh, saya mengenalin dulu ya. Tapi kayaknya para sobat-sobat bungas ini sudah bosan kayaknya saya, karena 2 kali sebelum ini sudah bersama saya juga, dan kali ini podcastnya bersama saya lagi, dan memang kayaknya bakalan bersama saya nih. Siapa tahu nanti hostnya akan ganti, nggak tahu juga sih ya, tapi pasti kita hadirin kok host-host lainnya yang pastinya juga pegawai Pengadilan Agama Muara Tewe. Tapi pada kesempatan ini di awal-awal nih sama saya dulu nih, perkenalkan lagi sekali lagi aja. Perkenalkan, nama saya Asla M. Prasetya, saya PPWN Pengadilan Agama Muara Tewe. Nah, kali ini, dari kemarin nih kita informannya baru-baru nih semua, baru-baru masuk ke Pengadilan Agama Muara Tewe. Kali ini lama, enggak juga sih, baru di podcast. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan mungkin udah berapa tahun ya, dari 2020 sampai tahun 2020, sekitar 2 tahun ya, 2 tahun lebih kayaknya. Beliau ini sudah menjabat di Pengadilan Agama Muara Tewe. Sebelum itu kayak kita perlu perkenalan dulu, kita sama-sama dulu nih informasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini saat ini menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Muara Tewe. Kenalan dulu, Pak. Sama-sama dulu, sama sobat-sobat bungas kita. Baik, apa namanya? Sobat-sobat bungas ya? Ya, kan kayak ini ya, kayak setidaknya kita punya sapaan apa lagi lah, kalau kita sobat bungas. Benar sekali. Karena sapaan itu untuk menghangatkan dan juga merekatkan ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat bungas, perkenalkan nama saya Abdurrahman Siddiq SAI. Saya kelahiran Muara Tewe. Nah, orang Muara Tewe, sobat-sobat. Jadi ini salah satu putra daerah dari Muara Tewe, dan juga sekarang menjadi hakim Pengadilan Muara Tewe. Iya. Pak. Kalau orang tua kelahiran Kalimantan Selatan ya. Kebetulan merantau, saya lahir di sini. Jadi usia 5 tahun, kemudian merantau lagi saya. 5 tahun merantau lagi ya. Merantau lagi dan berdomisili di Sampit. Nah, jadi domisili saya di Sampit ya. Saya anak ke-8 dari 8 bersaudara, bungsu ya. Kecil. Nah, kemudian saya statusnya sudah berkeluarga ya, sudah berkeluarga. Kemudian pendidikan terakhirnya itu S1 di IAIN Antasari Banjarmasin. Waktu itu masih IAIN, tapi sekarang sudah jadi UIN ya. UIN. Kemudian saya diterima PNS itu tahun 2017 ya. Kemudian itu cakim pertamanya di PA Kasongan. Kasongan. Kemudian dapat TPM, pindah ke PA Muara Tewe, tepatnya sekitar bulan April 2020. Berarti cakimnya di PA Kasongan, jadi hakimnya di Muara Tewe. Muara Tewe. Jadi pertama kali jawab sebagai hakimnya Muara Tewe. Ini hakim muda tapi sudah berkeluarga ya, sobat-sobat. Nah, dia sudah berkeluarga, dan beliau juga salah satu putra daerah. Apa nih putra daerah? Kalau lahir di sini, walaupun umur 5 tahun udah pindah ke Sampit, tapi tetap aja ini putra daerah Kalimantan Tengah gitu kan ya kan. Oh ya, saya juga sempat membaca dari daftar riwayat Bapak. Nah, kalau Bapak ini pernah berapa bulan Pak? Kalau nggak salah di Pengadilan Agama Malang. Oh iya, benar itu. Kami diklatnya itu di pengadilan yang cukup banyak perkaranya ya. Kebetulan saya saat itu kenanya di Pengadilan Agama Kodia Malang. Itu bolak-balik dari Bogor untuk latihan materi, kemudian prakteknya itu di Pengadilan Agama Kodia Malang. Oh, berarti waktu latihan dasar kriminal. Kalau untuk latihan dasar itu di Surabaya. Di Surabaya itu dasar. Kalau untuk yang untuk menggali atau pendidikannya itu sekitar 2 tahun itu bolak-balik itu Bogor sama Kodia Malang. Nah, jadi pernah juga di Jawa walaupun putra daerah Kalimantan Tengah. Jadi kalau jadi hakim itu nggak harus ditempatkan di tempat daerah asal ya Pak. Misalnya kemana-mana kayak gitu. Jadi memang dari awal ketika kita menjadi pegawai di bawah Mahkamah Agung,
itu memang ada surat pernyataan bahwa kita memang bersedia untuk beribadah dimanapun. Jadi ini pengabdian kita sebagai PNS Mahkamah Agung, pegawai negeri Mahkamah Agung ataupun pejabat Mahkamah Agung sebagai membangun untuk pelayanan keadilan di Indonesia itu sendiri. Nah, pada hari ini kita itu juga berkaitan dengan netralisasi pelayanan peradilan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ekor. Nah, ekor ini saya jelaskan secara singkat itu ekor ini adalah aplikasi dari Mahkamah Agung terkait dengan pelayanan pendaftaran secara ini ya Pak, pendaftaran di pengadilan agama ataupun di pengadilan umum ataupun pelayanan-pelayanan yang ada di bawah Mahkamah Agung ya Pak. Nah, mungkin nanti akan kita jelaskan lebih luas lagi bersama Pak Sidik nih. Enaknya Pak Sidik atau Pak Sidik aja ya, Pak Sidik aja karena udah biasa panggilnya di kantor Pak Sidik gitu kan. Nah, mungkin Bapak bisa jelasin nih ekor itu apa? Jadi sebelumnya secara informasi umum ya, e-court itu adalah electronic court atau pengadilan secara elektronik ya. Tapi sebelumnya kita kilas balik dulu ya terkait dengan contohnya saja komunikasi ya. Dulu waktu belum ada handphone, ketika orang pengen berkomunikasi itu melalui surat dulu kan? Ya, surat. Secara manual. Kemudian adanya teknologi itu, kemudian tidak lama muncullah handphone ya, handphone jadul itu sangat membantu itu. Tapi harganya dulu cukup mahal ya. Mahal pulsanya juga mahal. Tapi itu sangat membantu dan suatu gebrakan teknologi. Orang yang biasanya ngirim surat lama untuk tahu kabarnya, dia di kota A, kota B itu jauh, pengen tahu kabar itu nunggu lama, seminggu atau berapa. Kalau adanya handphone itu langsung. Kemudian juga setelah handphone yang jadul itu ada lagi sistem berbasis Android. Itu bisa video call, segala macam. Nah, itu tahap dari suatu yang manual ke yang elektronik ya. Nah, seperti itu. Jadi adanya e-court ini juga perkembangan dalam dunia peradilan ya. Jadi pengadilan kita yang tahu secara umum itu adalah yang manual. Pihak mendaftar sangat manual, didaftarkan, persidangan harus datang keduanya, kemudian diputus ngambil salinannya ke tempat gitu ya. Nah, sekarang ini ada orang yang mengira-ngira itu karena COVID katanya. Baru ada e-court ini. Padahal sebenarnya ini sudah rancangan dari Mahkamah Agung ya. Blueprint atau cetak biru salah satu misi dari Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan badan peradilan modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu. Nah, jadi itu sudah dari 2010 gitu. Tepatnya itu bulan Oktober 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia saat itu, yaitu Bapak yang mulia Harifin Atumpa. Beliau itu canangan blueprint itu. Kemudian itu juga sesuai dengan dasar ketentuan dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang 48 nomor 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Itu peradilan itu harus dijalankan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudian muncullah saat ini e-court ya. Nah, menarik ya e-court. E-court ini sudah saya sebutkan tadi peradilan secara elektronik ya. Cuma perlu tahu juga nih bahwa apa sih e-court itu? Jadi e-court itu kalau secara istilahnya adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili suatu perkara oleh pengadilan. Pengadilan ini dibawa oleh Mahkamah Agung itu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti itu kalau untuk pengertian secara istilahnya ya. Jadi sebenarnya aplikasi ini bukan hanya pendaftaran tapi seluruh jalannya proses peradilan. Iya, seperti itu. Terus Pak, kalau tadi kan juga disampaikan bahwa ini sempat disinggung kan tadi Pak bahwa ini hadirnya e-court ini gara-gara COVID. Tapi padahal sebenarnya ini sudah lama ya Pak, sudah lama dirancang oleh Mahkamah Agung. Tapi dengan tiba-tiba keadaan mendukung gitu, secara tidak langsung keadaan itu mendukung kayak gitu. Hadirnya e-court dan itu mungkin ya salah satu mungkin Mahkamah Agung sudah merancang.
hanya saja oh ini saat yang tepat nih kita keluarkan mungkin banyak mungkin ya untuk bahwa kita perlu nih keluarkan rancangan kita terlalu yaitu bentuk seperti ekor kayak gitu. Kalau adapun misalnya kan sebuah keputusan itu pasti harus ada kekuatan hukum yang kuat ya Pak dalam mendukung jalannya sebuah proses peradilan kayak gitu. Nah, ekor pun juga hadir itu berdasarkan surat keputusan apa perundang-undangan? Menarik dibahas ya tentang peraturan apa sih yang mengatur tentang ekor ini. Nah, jadi ini awalnya muncul pada peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Jadi 2018 ya, ini jauh sebelum Covid ya. Nah, jadi di situ dimunculkan 3 unsur item. Yang pertama adalah e-filing, itu pendaftaran, kemudian e-payment, pembayaran, kemudian e-summon. E-nya tuh elektronik semua tuh. Jadi dari pendaftaran, kemudian untuk pembayarannya, kemudian juga untuk panggilannya, e-summon itu semuanya menggunakan elektronik. Tapi terbatas itu. Nah, pada yang Perma 3 tahun 2018 itu hanya terbatas itu. Tapi itu sudah suatu gebrakan ya, kan bertahap juga. Karena mengingat kondisi-kondisi masyarakat di Indonesia ya, yang wilayah kondisi geografis dan segala macam itu pulauan ya, jadi jauh-jauh. Kemudian juga contohnya saja kita di sini Pengadilan Moratewe mewilayahi 2 kabupaten ya. Nah, salah satunya di Puruk Cahu atau Mulunaya. Banyak sekali juga pihak yang dari sana kemudian datang ke sini itu bolak-balik itu sudah hampir 6 jam ya, kalau dihitung normal 3 jam dari sana ke sini, kemudian balik lagi sekitar 6 jam. Nah itu kalau untuk persidangan secara manual tentu merepotkan ya, daftarnya juga, habis itu nanti dipanggil ke sana juga kan, habis itu persidangan bolak-balik tentu biaya, waktu dan tenaga. Nah seperti itu. Dengan hadirnya Perma awal yang 3 tahun 2018 ini untuk membuka jalan ya, untuk persidangan secara elektronik untuk membantu masyarakat intinya itu. Kemudian selang berapa lama, yaitu 1 tahun setelah itu, muncullah Perma 1 tahun 2019. Itu ada tambahan 1. Tambahan 1. Jadi awalnya 3, jadi 4. Jadi tambahannya itu terkait dengan litigation. Nah, sudah masuk pengadilan secara elektroniknya itu. Jadi pendaftarannya secara elektronik, kemudian pembayaran secara elektronik, panggilan secara elektronik, dan pengadilan pun sudah diatur secara elektronik. Ini berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ya. Nah, kemudian muncul lagi yang terakhir yang terbaru ini. Selang 3 tahun ya, muncul Perma 7 tahun 2022. Baru saja muncul ini, baru saja. Karena untuk menanggapi masalah-masalah atau kendala yang terjadi sebelumnya. Jadi litigasi itu hanya mencakup beberapa item, dan ketika dijalani litigation itu ternyata ada kendala-kendala, dan Perma 7 tahun 2022 ini menjawab beberapa kendala, yaitu pembaharuannya itu tentang pengaturan hari untuk banding ya. Hari untuk banding. Ya, awalnya hari kerja diubah menjadi hari kalender. Oh, jadi disesuaikan dengan hari kalender. Iya. Kemudian juga ada ketentuan tambahan mengenai tanda tangan secara manual dan juga tanda tangan secara elektronik. Kemudian ketentuan keberatan, ketentuan tentang PTSP, kemudian juga tentang meja ekor diatur juga di situ. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Ini tambahan-tambahannya ya. Kemudian yang paling mencolok itu adalah upaya hukum banding. Sekarang banding pun bisa secara elektronik. Nah, seperti itu. Kemudian ikut dengan pembebasan biaya juga ada secara prodeo. Jadi nggak hanya manual saja yang bisa prodeo, sekarang elektronik juga sudah dirangkum dalam ketentuan ini. Kemudian pihak yang di luar negeri, misalnya di Malaysia atau apa, kalau dia sepakat untuk beracara secara elektronik, sudah dapat alamat elektroniknya, bisa dilakukan persidangan secara elektronik kalau orangnya di luar negeri. Seperti itu sangat membantu kan. Kemudian juga terkait dengan sidang elektronik itu dimulai ketika mediasi dinyatakan gagal. Tapi pun pada pembahasan sebelumnya sudah ada mediasi secara elektronik ya. Ya, jadi di podcast sebelumnya itu juga bersama dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Moratewe membahas tentang
mediasi secara elektronik, dan ini juga bagian dari e-court ya Pak? Bagian. Kemudian bagaimana jika tergugat atau termohon yang tidak setuju, bisa dilakukan hybrid ya. Untuk penggugatnya manual, kemudian maksudnya untuk penggugatnya itu secara elektronik, kemudian penggugatnya secara manual. Bisa digabung ya, jangan takut. Jadi sekarang Mahkamah Agung itu sedang gebrak-gebraknya ya Pak, untuk sebenarnya ini sebagai kenyamanan juga, mempercepat, mempermudah, dan memperingan ya Pak, memperingan dari jalannya proses peradilan. Jadi karena wilayah Indonesia yang sangat berpulau-pulau tadi, dan juga dan kita tahu kalau Indonesia tuh dari satu kota ke kota lain, lagi di Kalimantan ya Pak, jauh sekali. Mungkin Bapak tadi jelasin 6 jam, itu pun cuma dari Pulau Jawa tuh bolak-balik. Belum lagi misalnya dari desa-desa nih, warga, karena rata-rata pengadilan negeri itu rata-rata hanya berada di bawah kabupaten aja Pak, cuma ada satu di kabupaten. Tapi ada juga yang beberapa yang ada di kota, misalnya seperti Pengadilan Agama Negara Kalimantan Selatan itu kan dia di kecamatan ya. Jadi keundangannya PA Negara juga punya, ini ada beberapa, tapi rata-rata itu pasti ibu kota kabupaten. Nah, jadi aksesnya itu mungkin sangat terbatas, tapi Mahkamah Agung itu memproses, maksudnya di sini memproses untuk memperoleh pelayanan yang nyaman untuk para pencari keadilan. Jadi tidak membatasi jarak, tapi bisa dengan cara elektronik ini untuk mempermudah masyarakat, para pencari keadilan untuk bisa memperoleh informasi ataupun bisa memiliki masalah yang berkaitan atau nanti ujung-ujungnya ke pengadilan misalnya. Tapi kalau misalnya ke arah yang lebih baik sih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang misalnya bisa kejadian-kejadian tidak diinginkan ya diusahakan jangan ke pengadilan. Tapi kalau dapat informasi boleh aja. Nah, tadi sempat menarik, tadi kan sempat disinggung bahwa penjelasan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait elektronik ini ya Pak. Terus ini apa sih kelebihan e-court? Tadi mungkin juga disinggung ya, tapi secara spesifik itu apa Pak kelebihan dari e-court? Jadi kalau secara umum dulu ya. Secara umum kelebihan e-court itu satu, hemat biaya ya. Hemat biaya. Kenapa hemat biaya? Yang pertama tadi, yaitu dia bisa daftar di mana pun. Bisa dia ada di Cahu atau Meluraya, dia bisa daftar di sana, kemudian bayar di sana juga tanpa harus kesini. Karena kalau kesini kan juga uang kan, mahal. Biayanya mahal. Biaya. Kemudian kenapa hemat biaya lagi? Ada tambahan lagi ternyata, panggilan secara elektronik. Jadi nggak ada panggilan itu hanya melalui media komputer. Jadi tanpa ada biaya. Kalau manual itu perlu ada biaya. Jadi ada radius panggilan, dan itu radius itu beda-beda harganya. Kalau dalam kota misalnya 100.000, kalau jauh-jauh itu bisa sampai maksimal sampai 2 juta atau lebih. Nah, itu yang kadang memberatkan oleh masyarakat terpencil misalnya. Nah, yang mahal itu juga yang terpencil. Padahal yang terpencil itu perlu kita bantu sebenarnya. Jadi hemat biaya ya. Kemudian juga yang kedua adalah hemat waktu. Hemat biaya, terus hemat waktu. Jadi hemat waktu itu, ya itu tadi dia bisa daftar di sana tanpa harus kesini bolak-balik membuang waktunya. Seperti itu. Singkatnya ya. Kemudian hemat tenaga juga. Nah, jadi tidak perlu buang-buang tenaga. Apalagi misalnya lagi sakit biasanya bisa mendaftar itu. Iya kan? Benar Pak. Gak perlu repot-repot, tinggal pegang. Semua pasti sekarang pakai Android. Jadi ini sebenarnya hitungannya itu simple ya Pak, simple, nggak usah ribet-ribet buat kita harus berangkat dulu besok pagi, kita kantor kita jam 8, berarti kita harus dari sini, misalnya dari rumah ke kantor jaraknya 2 jam, tahu siap ini saya belum lagi biaya makan, bensin dan sebagainya ya Pak. Dengan adanya e-court kan hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga juga. Kemudian tambahan lain adalah pembayarannya bisa multi channel. Jadi
melalui virtual phone yang ditunjuk, tinggal pilih nanti tersedia apa di pengadilan yang disediakan itu, bisa pilih saja. Kemudian yang kelima adalah tata kelola arsip. Nah, jadi ketika persidangan elektronik itu lebih mudah untuk merapikan arsipnya. Kemudian juga pewujudan wilayah bebas korupsi. Kenapa jadi bebas korupsi? Karena semakin sedikit bertemunya antara pihak dengan pegawai pengadilan atau apa itu, semakin mengurangi resiko adanya pungli segala macam. Walaupun bisa kita tekankan kepada pengadilan kita untuk tetap menjaga integritas segala macam, tapi dengan cara-cara ini kita juga menekan jangan sampai terjadi. Kalaupun terjadi, laporkan saja, karena itu merusak citra dari pengadilan ya, atau Mahkamah Agung. Jadi jangan segan kalau ada pungutan sudah dari bawah sini, PTSP ataupun lainnya yang mengatasnamakan hakim ataupun pejabat di pengadilan, laporkan saja seperti itu. Kami menjaga integritas kami. Kemudian juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Nah, ini paling utama ya. Paling utama kepercayaan. Jadi dengan itu lebih transparan ya, nggak banyak dengan hadirnya ikut lebih surat. Tapi tadi sempat saya singgung jangan datang ke pengadilan. Tapi sebenarnya kalau para pengadilan atau masyarakat yang memang perlu informasi terkait dengan perkara di peradilan, baik itu pengadilan negeri ataupun pengadilan agama, kita dengan senang hati menerima para masyarakat dan para pihak untuk datang ke kantor kita menanyakan informasi terkait perkara peradilan. Tidak memandang siapapun masyarakat itu, mau dia dari kaum menengah, dari kaum siapapun itu, pastikan kita bantu. Karena tadi juga di sini sempat bagi yang tidak mampu itu ada prodeo ya Pak. Iya. Nah tadi sempat di sini juga nanti ada prodeo. Mungkin nanti di podcast akan kita kulik-kulik sedikit tentang prodeo nanti. Mungkin bersama dengan informan-informan yang pastinya bisa memberikan informasi terkait dengan prodeo. Tapi nanti untuk tadi kita lebih ke masalah elektronik. Tapi elektronik juga tersedia prodeo. Nah nih Pak, misalnya nih Pak, kan tidak semua nih masyarakat itu paham, apalagi nih yang sudah di umur di atas seperti saya nih ya, agak susah dalam mengakses ekor. Apa yang bisa mungkin Bapak sampaikan kepada para pihak yang mungkin mendengar ini atau menonton ini di mana kayak gitu kan? Terus aku juga pengen nih pakai ekor, tapi aku nggak bisa nih, gimana caranya? Apakah harus datang ke kantor? Apakah perlu atau bisa menghubungi dari pengadilan agama Kota? Ya, terkait dengan itu sebelum saya jawab, kita perlu juga, karena tadi menyinggung tentang kelebihan itu. Oh ya, kelebihan ekor. Jadi kekurangan juga harus kita bahas. Oh iya benar. Tapi saya singgung, terus sebenarnya biar Bapak dibahas. Silakan Pak. Jadi perlu kita tahu bahwa tidak semua wilayah, kabupaten ataupun kecamatan itu yang signal daripada provider itu bagus ya. Jadi ini merupakan kendala ya. Kendala di Ethiopia, kendala secara umum pemerintah juga iya ya, karena pemerataannya tidak merata. Jadi ini merupakan satu kendala. Kemudian kendala yang kedua adalah IKOT ini baru diatur di peraturan Mahkamah Agung, belum secara resmi diatur di undang-undang. Jadi terkait dengan pembuktian dan alat-alat bukti itu belum diatur. Dan itu saya harap kedepannya ada undang-undang atau sudah dirancang mengenai tentang elektronik ini, menanggapi dengan peraturan Mahkamah Agung tersebut. Karena ini sangat bermanfaat ya bagi Indonesia. Kemudian juga kurang siapnya masyarakat dengan teknologi. Nah, itu kalau tadi sempat saya bahas ya, tadi gimana caranya misalnya orangnya nggak bisa pakai Android, kan ada aja tuh misalnya ya, orang-orang itu yang nggak bisa, apalagi orang-orang yang mungkin lebih tua dari saya, mungkin yang sudah dia nggak usah lah pakai HP-nya, nggak bisa saya pakai Android katanya gitu, padahal rumahnya misalnya jauh kayak gitu kan, agak susah di situ ya Pak untuk trial record. Tadi kelebihannya, tapi kekurangan itu karena memang pertama belum masalah sinyal, terus masalah perundang-undangannya karena masih diatur oleh Mahkamah Agung, belum secara kuat diatur oleh undang-undang. Mungkin nantinya insya Allah mungkin ada
proses jalan ke sana ya Pak, jalan Iya. ke sana untuk menetapkan ekor ini, memperkuat ekor ini. Karena ini adalah gebrakan Mahkamah Agung yang sangat boleh kita bilang ini sangat besar manfaatnya bagi semuanya ya Pak. Karena seperti kita tahu bahwa bermanfaat bagi orang lain itu lebih berharga ya Pak, lebih berkah kayak gitu kan. Terus juga tadi sempat juga, jadi kalau misalnya para pihak yang ingin misalnya memperoleh proses persidangan, kalau di Muara Tewe itu sudah adanya namanya sidang keliling ya Pak. Nah, jadi sidang keliling, jadi mungkin beberapa desa atau beberapa kecamatan itu sudah ada bekerja sama, mungkin sudah menghubungi dari pengadilan agama itu sendiri, pengadilan agama KW, untuk bisa melaksanakan sidang keliling. Tapi nanti mungkin di podcast selanjutnya kita akan bahas juga nanti sidang keliling. Jadi para sobat-sobat Bungas yang menonton ini YouTube channel kami, jangan lupa di like, sekalian promosi, like, subscribe, nanti bisa atau hidupin ininya notifikasinya, siapa tahu nanti yang ingin para masyarakat khususnya Muara Tewe dan masyarakat Kabupaten Barito Utara dan Morowali ingin mengetahui lebih lanjut tentang informasi-informasi seputar pragelar kayak gitu. Nah, terus Pak, selanjutnya biar kita nggak lama-lama juga, terus kita tetap fokus ke awal kayak gitu kan. Nah, cara-cara pengajuan ekor Pak. Nah, ini pertama ini paling utama setelah kita bahas ekor, selanjutnya pasti dah gimana sih cara pengajuan ekor. Menarik ya kayak dengan ikot ini ya, dan saya yakin belum banyak masyarakat yang tahu ya. Makanya kita setiap kali karya dalam 1 tahun biasanya ada penyuluhan hukum ya. Nah, di situ biasanya kita sempatkan kepada di daerah-daerah tertentu, kecamatan ataupun pedesaan, itu kita sambil informasikan atau sosialisasikan ya. Kalaupun sobat-sobat Bungas ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan ikot, bisa langsung mengunjungi situsnya ya, situs ikot Mahkamah Agung. Di sana ada penjelasan secara rinci. Kemudian juga kalau pengen mendengarkan secara langsung dari petugas di sana, ada yang di Muara Tewe sini ya, bisa langsung datang ke Pengadilan Agama Muara Tewe ya, Jalan Jatro Singse nomor 25. Dan saya tahun 25. Jadi di sini ada meja ikot. Nah, jadi Mbak atau Mas, saya nggak paham nih cara daftar ikot. Nanti dibantu karena kita ada standnya untuk mendaftar perkara secara ikot. Nanti dibantu sampai selesai. Kemudian juga bagaimana sih kalau saya pengen mandiri? Nah, ini kan pertanyaannya kan, misalnya dari jauh segala macam. Jadi bisa masuk seperti saya tadi login ke ikot Mahkamah Agung. Kemudian di situ setelah login kita pilih pengadilan mana yang ingin kita berperkara itu. Kemudian juga tapi harus tahu dulu di sini ada namanya itu pengguna terdaftar. Kemudian juga pengguna lain. Pengguna terdaftar ini terdiri dari advokat, kemudian juga kurator atau pengurus kayak badan usaha. Kalau yang lain pengguna lain itu adalah perseorangan. Nah, jadi bisa masuknya walaupun bukan advokat segala macam bisa masuk ya lewat pengguna perseorangan itu melalui kuasa perseorangan. Kemudian setelah masuk itu nanti akan mendapatkan nomor perkaranya, nomor perkara, kemudian nanti upload kuasa perseorangan atau kuasa khusus, kemudian isi data pihaknya. Setelah mengisi itu nanti akan dilanjutkan melakukan pembayaran panja. Ketika dalam menu pembayaran panja ini nanti ada taksiran secara otomatis oleh sistem, kemudian baru diarahkan ke pembayaran melalui virtual account yang telah disediakan oleh pengadilan. Itu 1 kali 24 jam ya. Apabila dalam 1 kali 24 jam itu tidak ada pembayaran, maka langsung hilang nggak terdaftar. Jadi maksudnya yang awal tadi adalah nomor perkara yang dia masuk, belum mendapatkan nomor perkara dalam gugatan atau
kemasannya. Semodelnya itu kayak nomor antrian gitu. Nomor antrian. Kayak semodelnya itu kamu dapat para pihak itu sobat-sobat bunga itu kalau misalnya masuk ke ikut itu dapat nomor antrian. Iya. Kalau kayak kita itu pesan sesuatu kayak gitu terus kita nggak bayar ya udah hangus ya gitu kan nomornya gitu. Kemudian setelah terdaftar baru dilakukan panggilan elektronik oleh jurusita melalui alamat email. Nah, alamat emailnya harus dipastikan ya. Jangan sampai memberikan alamat email tapi alamat emailnya tidak aktif. Nah, itu salah juga. Nanti prosesnya jadi lambat ya. Jadi harus cek dulu apakah alamat pengetikan atau penulisan alamatnya sudah benar seperti itu. Kemudian setelah ikut didaftarkan, kemudian tadi dilakukan mediasi secara elektronik, kemudian bisa langsung lanjut ya untuk yang sama-sama pengguna ini lanjut terkait dengan jawabnya itu, kemudian bukti dan juga kayak saksi itu bisa secara elektronik. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu datang, hanya pembuktian dalam bentuk tertulis tadi yang belum diatur itu. Kalau untuk saksi sudah bisa secara virtual ya, melalui Zoom, walaupun misalnya saksi di Banjarmasin, kita sidang di sini bisa minta bantuan di sana untuk pemeriksaan saksi. Tapi untuk bukti karena ini belum diatur, jadi bukti itu harus ditunjukkan aslinya di pengadilan di mana pihak penggugat itu berperkara seperti itu. Itu yang belum diatur yang saya sebutkan tadi kelemahannya. Kemudian juga apabila tergugat keberatan persidangan secara elektronik, jadi dia itu mengirimkan nanti salinan hak dan yang lunaknya juga itu dibuat yang haknya, dibuat yang softnya itu kemudian diberikan kepada PTSP untuk diupload supaya penggugat itu tahu ini jawaban dari tergugat yang tidak beracara secara elektronik. Nah, seperti itu. Kemudian sebelum pemeriksaan pembuktian tadi bukti-bukti itu harus diupload ya agar bisa diberitahu kepada tergugat. Kalau misalnya tergugatnya tidak beracara secara elektronik, kalau elektronik bisa langsung dilihat di situ ya. Kemudian tergugat yang tidak ikut menyerahkan bukti sama tadi ya hard, kemudian softnya juga untuk diupload oleh panitera sidang melalui PTSP tadi. Kemudian juga terkait yang terakhir ya, ini putusan diupload secara elektronik juga. Nah, jadi penguploadan putusan itu dianggap sudah dibaca secara terbuka oleh umum. Gitu ya. Kemudian juga PBT-nya juga bisa disampaikan melalui relas bagi yang tidak membaca secara elektronik. Kalau yang membaca secara elektronik bisa melalui relas di komisi sendiri. Seperti itu. Nah tadi Mas harus ngomong PBT. Nah, kalau bingung PBT itu apa? Itu PBT itu singkatan dari pemberitahuan putusan. Nah, PBT itu pemberitahuan putusan. Jadi pemberitahuan putusan itu juga disampaikan secara elektronik. Jadi ketika mendaftar elektronik, kan mereka mendaftar elektronik. Kalau memang mereka bisa datang ke persidangan itu dilaksanakan sidangnya secara seperti hibrid. Jadi kalau misalnya dia daftar elektronik aja tapi dia ada di sini itu boleh Pak? Kenapa? Misalnya dia daftar elektronik, tapi biasanya dia di Moratel aja, dia mau daftar elektronik boleh. Boleh. Jadi karena itu kan kondisi ketika misalnya sakit atau apa tidak bisa datang kan segala macam, jadi bisa aja dia daftar secara elektronik, persidangan secara elektronik. Jadi walaupun dia daftar secara elektronik, tapi kalau memang dia bisa datang ke waktu saat persidangan itu, tetap aja boleh ya Pak. Kalau misalnya elektronik ini sebenarnya membantu ketika salah satu pihak atau pihak tersebut tidak berada di lokasi persidangan, gitu. Jadi bisa dilaksanakan secara elektronik. Pemeriksaan saksi pun sekarang sudah bisa secara elektronik. Terus juga peraturan terbaru nomor 3 tahun 2022 terkait dengan elektronik, mediasi elektronik juga ada, sudah diatur. Nah, tadi kekurangan cuma alat buktinya aja ya Pak. Nah, mungkin nanti suatu saat nanti pasti ada lah dari Mahkamah Agung membahas atau nantinya bisa mengeluarkan tentang mengenai alat bukti yang secara elektronik. Semoga. Nah, mungkin kalau misalnya bingung, tadi sudah bingung gimana cara lebih jelasnya lagi, bisa buka dari di website ya Pak, Ekor Mahkamah Agung. Di website kita ada nggak Pak? Tentunya ada. Di website kita ada. Jadi kalau misalnya sekalian promosi website kita Pak.
Jadi kalau misalnya bingung juga, nggak bisa misalnya mau buka yang lain nih ya terkait selain ekor, bisa juga silahkan buka website Pengadilan Agama Muara Tewé sekalian promosi. Jangan lupa juga follow Instagramnya PA Muara Tewé, follow Facebooknya PA Muara Tewé, dan jangan lupa like, subscribe, dan notifikasi untuk Pengadilan Agama Muara Tewé. Karena ini pasti karena podcastnya ini di YouTube Pak. Dan komen juga ya. Jangan lupa komen. Siapa tahu teman-teman ada pertanyaan tentang pengadilan ya, pengadilan yang belum jelas, atau pengen request tentang apa dibahas, bisa nanti dipertimbangkan. Benar. Kalau mau ya misalnya request atau misalnya nanti para masyarakat atau teman-teman sobat-sobat tugas nih ada yang tahu nih misalnya di Pengadilan Muara Tewé ini ada siapa gitu, saya request dong si ini jadi pembicara gitu, bisa dong. Atau kita juga insya Allah nanti mungkin di kedepannya juga mengajak informan-informan dari eksternalnya PA Muara Tewé kayak gitu tuh juga pasti sebagai sebagai wadah untuk kita berbagi informasi terkait peradilan, tidak hanya Pengadilan Agama Muara Tewé tapi juga yang berkaitan pastinya dengan Pengadilan Agama Muara Tewé kayak gitu. Terus apa lagi Pak? Kayaknya udah cukup nih kita terkait dengan ekor. Tadi sudah disinggung bahwa ekor ini mempermudah dari pelayanan pengadilan agama, pengadilan itu sendiri dan proses peradilan kayak gitu. Jadi juga tadi disampaikan juga kelebihan-kelebihannya, kekurangan-kekurangannya. Jadi kalau misalnya terkait ingin saya misalnya ada di warga masyarakat para pencari keadilan, sobat-sobat tugas nih di Muara Tewé atau Jahu yang ingin mengajukan ekor tapi masih bingung gimana sih cara prosesnya ekor, bisa buka website Pengadilan Agama Muara Tewé atau tinggal klik aja di website ekor Mahkamah Agung. Di sana juga disampaikan panduan-panduan cara pengisian mahkamahnya, bisa dibaca atau bisa juga ya Pak langsung nonton di YouTube. Boleh. Nah, nonton di YouTube juga ada beberapa informasi-informasi terkait dengan cara pengajuan pengajuan secara elektronik ya Pak, apalagi dengan ekor. Kenapa saja yang ada di ekor juga pasti juga diberitahukan, bisa dibaca di websitenya Mahkamah Agung, di websitenya Pengadilan Agama Muara Tewé, ataupun langsung buka ekor Mahkamah Agung kayak gitu. Jadi gak usah pusing lagi kalau misalnya saya mau ngajuin secara elektronik tapi saya jauh, tapi kebetulan dalam kondisi tadi ada kelebihan dan kekurangan. Dalam kondisi saya bisa aja nih kayaknya mau ekor nih, kayaknya sebenarnya saya agak susah untuk datang misalnya ke pengadilan pada saat itu, misalnya memang dalam keadaan jauh dari jarak dari kota, ataupun misalnya lagi di luar negeri gitu kan. Tapi permasalahan itu misalnya memang harus berperkara ya Pak di Pengadilan Agama Muara Tewé itu sendiri. Jadi gak usah repot lagi, sekarang Mahkamah Agung sudah menyediakan wadah untuk para pencari keadilan yang memang memerlukan proses berperkara di pengadilan melalui secara elektronik kayak gitu. Jadi mungkin nanti setelah ini mungkin akan dibahas lagi tentang informasi-informasi peradilan lagi lainnya yang nanti mungkin membantu para masyarakat atau sobat-sobat tugas nih buat berperkara atau mencari informasi di Pengadilan Agama Muara Tewé, khususnya Pengadilan Muara Tewé. Tapi YouTube kita nih seluruh Indonesia bisa nonton. Di seluruh Indonesia bisa nonton. Jadi dimanapun masyarakat yang ingin proses berperkara di Pengadilan Agama Muara Tewé, walaupun memang misalnya saya ini misalnya saya ada pengajuan untuk misalnya perceraian, tapi posisi saya saat ini tidak di Muara Tewé misalnya di Jawa atau apa, tapi memang pada saat pengajuan perceraian saya mau persidangan di daerah tersebut, ini Bu maaf ini harus ke Pengadilan Agama Muara Tewé misalnya, itu bisa sudah disediakan pendaftaran secara elektronik dan juga persidangan secara elektronik. Jadi gak usah lagi bingung ya Pak terkait masalah proses persidangan karena sudah dipermudah dengan elektronik ini. Nah mungkin hari ini cukup itu aja karena udah panjang lebar dan
sebiasanya kalau setiap podcast itu ya 15 menit aja kita ya hari ya biasanya sampai 30 menit, 45 menit kayak gitu nggak terasa gitu waktu udah lewat kayak gitu ya Bang. Mungkin itu saja sobat-sobat bungas, jangan lupa buat nonton podcast kita sebelumnya dan juga podcast kita hari ini bersama informan-informan kita. Mungkin nanti di awal tahun 2023 kita ketemu lagi, entah sama saya ataupun host lainnya. Kan nggak tahu saya dapat tugas mandat tadi Pak. Kebetulan hari teman saya mungkin nanti informasi kita pasti akan memberikan informasi-informasi terkait peradilan yang nantinya dapat membantu masyarakat dan sobat-sobat bungas. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan pada podcast pada hari ini. Sebelum tutup nih Pak, kita jargon pengadilan nomor tele. Kalau ini Bapak ini pasti udah lama, pasti udah tahu. Kalau kemarin kan baru-baru nih. Jadi sebelum kegiatan tuh saya ajarin dulu nih yel-yelnya Pengadilan Agama Moro Tewe. Pengadilan Agama Moro Tewe, bungas, bersih, unggul, dan anti-Islam. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.